Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update situasi market kripto saat ini kira-kira seperti apa. Outlook mungkin untuk minggu ini, untuk market in general. Kita bahas secara update-nya. Dan mungkin kita juga lihat secara teknikal update dari sebelum kita punya analisa sebelumnya gitu. Jadi di video kali ini kita akan mayoritas ke dalam crypto update aja. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dimana membuat teman-teman jadi ada perspektif mungkin untuk kira-kira keadaan market untuk beberapa hari ke depan seperti apa, jangan lupa untuk like videonya ataupun share juga. Mungkin kita bisa target 400 likes aja di video kali ini gitu. Jadi teman-teman bisa bantu pencet tombol like-nya dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk situasi market kripto saat ini sebenarnya masih sama secara tren dari sebelum update saya sebelumnya. Nah, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, kalau kita lihat untuk market in general, ada beberapa yang performing nih. Kita lihat Sui naik 8%, Chainlink naik 7%, Fracture naik 6%. Ini salah satu kripto yang sebenarnya kita rekomend juga di bulan Februari gitu ya. Quite resilience ya. Chainlink sebenarnya juga menarik nih. Teman-teman bisa lihat dia naik 35% dalam waktu 1 minggu ya. Ada Immutable X, TIA, Optimism, Pendle juga sempat kita bahas beberapa kali di video di channel ini, dan beberapa kripto lainnya. Untuk yang mengalami penurunan masih ada juga. Jadi overall sebenarnya mix. Di sini kita juga render mengalami drop 7% ya. Conflux juga yang kita sempat rekomend drop juga gitu 7% ya, karena memang dia udah naik cukup signifikan beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed ya, Fear and Greed kita di fase grid ya, dimana market ini masih di grid slightly cenderung ya nggak sampai hijau gitu ya. Jadi overall sebenarnya market ini lagi so-so. Dibilang fearful enggak, tapi dibilang seluruh orang bullish enggak juga gitu. Nah, lalu bagaimana? Nanti kita masuk ke dalam secara teknikalnya untuk pembahasan lebih detail mengenai sentimen saat ini. Ada beberapa poin yang saya sudah siapkan juga. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih beberapa hal. Ini saya sempat bikin thread juga di Twitter gitu ataupun X tentang do your own research ya. Kalau teman-teman tahu, kita sering ngomong do your own research atau disclaimer on, tapi bagaimana sih cara teman-teman melakukan research sendiri ya secara mandiri. Nah, di sini saya ada summarize beberapa top 10 best crypto tools sih. Sebenarnya ini teman-teman bisa refer sendiri nih, ada 10. Jadi ya untuk teman-teman baca juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka kontennya, pastinya jangan lupa untuk follow juga ataupun like ataupun retweet ya. Thank you semua untuk supportnya juga. Jadi bisa di save juga sebenarnya tweet ini. Semoga membantu gitu ya. Tapi kita lihat juga nih untuk analisa yang lain. Yang pertama yang cukup baru sebenarnya adalah si Nayib Bukele ya, presiden dari El Salvador gitu ya, yang pro Bitcoin banget gitu, yang gencar-gencaran untuk adopsi Bitcoin di negaranya dia menang lagi gitu ya. Dia re-elected as president ya, si Nayib Bukele, which is good untuk overall market crypto sebenarnya. Nextnya juga mungkin ini kita lebih ke dalam technical. Ini dari Matthew Hyland. Nah, Matthew Hyland bilang di sini, the time to be bullish on alt atau to altcoin is now, but most people won't see that it is until it is too late. Jadi menurut dia adalah waktunya untuk kita bullish atau mungkin positif untuk market untuk altcoin secara khususnya itu saat ini. Ya, tapi sebenarnya saat ininya dia itu secara weekly, bukan weekly tapi 2 weeks ya. Jadi dalam 2 minggu. Jadi memang market udah mulai konsolidasi gitu. Jadi saya rasa bisa dibilang dalam Februari ya. Kalau misalnya Februari terjadi dip atau terjadi penurunan, this might be the time untuk add more. Dollar cost averaging more, mungkin lebih secara agresif juga. Makanya saya sempat bahas di sini time to take profit ya, istilahnya. Mungkin kalau market turun ya, teman-teman harus ada cash ya, yang belum ya, yang di posisi sekarang nggak ada cash seperti itu. Ya, kalau memang market mengalami penurunan, karena kita cukup bullish untuk kedepannya juga. Bukan artinya market akan turun terus, tapi market ini turun untuk nanti naik lagi, mungkin lebih tinggi lagi gitu. Nah, satu hal yang menarik juga dari si Matthew Hyland, dia bilang di sini, kalau teman-teman bisa baca di sini, bull markets are born out of fear. Jadi pada saat orang-orang takut, ya itu adalah sparks yang mengawali lah, yang memulai untuk kita masuk ke dalam bull market gitu. Bukan pada saat orang-orang udah excitement, udah ada
hype dan lain-lain gitu. Biasanya bull market itu fear dulu, orang-orang takut, tapi tiba-tiba harganya naik. Nah, itu baru create excitement seperti itu. Nah, ini juga menarik. Satu analisa dari Reg Capital. Ini sempat saya share beberapa minggu lalu gitu ya. Lalu dia update lagi, baru update-nya di mana dia bahas di sini. If history is any indication, then Bitcoin should begin its pre-halving rally. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya history, let's say sejarah mengulang kembali persis seperti pada saat kita mengalami bull market di tahun 2020-2021, this is what will happen. Ini adalah yang akan terjadi. Ya kalau teman-teman mau bandingin fase by fase, istilahnya seperti itu. Nah, ini saya lebih detail lagi nih. Kalau teman-teman lihat, dia bahas di sini 2019 dia bandingkan dengan 2023. Karena market crypto itu move in cycle. Ya, mungkin selama 4 tahun sekali biasanya. Ya, karena halving itu ya bisa dibilang diperkirakan 4 tahun sekali terjadi. Ya. Sebelumnya 2019, ya. Di sini dia bagi menjadi 5 fase, ya. Pre-halving, downside, ya pada saat mengalami penurunan, pre-halving rally di saat dia mulai mengalami kenaikan, pre-halving retrace, sedikit mengalami retracement, lalu ada resistance, baru naik parabola, baru mengalami kenaikan. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, di sini kalau teman-teman lihat yang warna oranye gitu ya, orange, di sini pre-halving downside, di mana di sini market Bitcoin turun, ya. Tapi saat ini, ya, makanya dia bilang di sini, ya, Bitcoin should begin its pre-halving rally. Ya, harusnya mengalami kenaikan nih. Ini masuk ke zone warna biru. Yang masalahnya adalah kita belum ada downside sebelum pre-halving. Ya, karena downside kemarin waktu mengalami penurunan di sini, kalau teman-teman lihat, ini adalah pada saat COVID. Ya, shock semuanya. Bisa dikatakan black swan event. Ya, tapi di yang siklus kita, kalau memang bull market ini terjadi, ini kita belum mengalami downside-nya. Tapi secara waktu, timeline-nya, ini kita sudah masuk ke dalam pre-halving rally. Apakah ini adalah saatnya kita untuk mengalami rally? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu. Ya, lalu biasanya sebelum halving akan ada retracement dulu, lalu sedikit sideways movement, baru naik ke atas seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang teman-teman bisa perlihatkan. Udah ada sedikit perbedaan. Ya, kalau saya pribadi, saya melihat lebih ke arah setiap siklus overall sama. Ya, tapi pasti ada khususnya. Kalau teman-teman bandingkan 2019 dengan pada saat naik 2016-2017 itu juga berbeda gitu. Makanya itu harus kita perhatikan. Ya. Ya, overall secara tren dia naiknya sama gitu ya, tapi secara untuk benar-benar di sini dia turun, di sini dia naik, itu akan ada sedikit perbedaan gitu. Kita sempat bandingkan juga sebenarnya hal ini dengan yang sebelumnya ya. Siklus-siklus sebelumnya ini ada di video ini, teman-teman refer aja gitu ya. Next up. Nah, next up itu adalah Februari 2024 large token unlocks. Ini mungkin nanti saya share di Telegram kali ya gambarnya, jadi teman-teman bisa refer. Ini dari WC_time, bukan saya yang buat. Tapi ini adalah token unlocks ya. Kita lihat ada DYDX, makanya sempat mengalami penurunan. Ada NIM, ada SUI. Nah, nextnya itu ada GMT, ada ChainGPT juga. ChainGPT ini cukup besar nih, 5% token supply gitu ya. Ada Aptos, Say, Oasis Network, Rose gitu ya. Lalu ada Manta. Makanya kalau teman-teman lihat Manta kenapa mengalami penurunan, mungkin ini karena ya ada unlock-nya. Mungkin orang-orang takut nih gitu ya. Tapi overall sebenarnya kalau teman-teman tanya update Manta, saya masih cukup bullish ya ke dalam projectnya. Jadi walaupun dia mengalami penurunan, itu adalah waktu untuk akumulasi gitu. Fusionist, min layer, immutable X, outlayer, acceler, dan optimism gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri. Overall kalau teman-teman tanya token unlocks artinya apa, adalah token yang akan dilepaskan, di unlock ya. Jadi nggak dikunci, dibukakan gitu ya ke dalam market. Jadi secara overall, secara negatif impact-nya, kalau kita ngomongin tentang token unlocks, yaitu negatif, kita ngomongin impact-nya itu lebih karena negatif gitu. Tapi nggak seluruhnya dia akan turun, nggak seperti itu. Bukan artinya misalnya tanggal 9 Februari GMT token akan turun. Biasanya karena sideways, karena naik, kadang turun, tetap unpredictable lah market. Tapi ini kita bisa lihat gitu ya, lebih banyak selling pressure mungkin.
nextnya kita mungkin bahas teknikal, tapi mungkin sebelum ke bahas teknikal juga, kalau teman-teman misalnya lagi nyari exchange juga gitu, saya rekomend salah satunya adalah Binance ya. Kita sempat juga bekerja sama dengan Binance. Jadi kalau teman-teman mau cari exchange yang bagus, Binance ini saat ini masih menjadi top number one exchange in the world gitu. Jadi kalau teman-teman cari yang exchange yang relatif aman, banyak asetnya, fiturnya lengkap, go to Binance juga, ada di deskripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar dengan link saya, pastinya dapat special benefit ya. Salah satunya adalah trading fee-nya lebih murah, lebih murah lah. Jadi overall itu untuk Binance. Jadi ya teman-teman bisa refer aja ke bagian deskripsi. Nah sekarang kita mungkin masuk aja ke dalam teknikal kali ya. Oke. Kalau untuk teknikal ya, kalau kita liatin secara liquidation heat map-nya ya teman-teman, kalau saya perhatikan ini di area 44.000 di bagian atas ini cukup strong nih. Jadi kisaran 44.000, 44.100 lah. Let's say kita ngomongin kisaran harga seperti itu. Ya dan 35 juga. 35 itu sempat kita bahas di video yang lalu. Nah, tapi overall yang kita mau lihat, nah di sini. Kalau kita secara time frame 4 jam ya, 44.000 itu persis yang nanti kita bahas di sini nih. Yang warna kuning ini persis di area kisaran area ini nih, kotak ini, gitu. Makanya kalau kita lihat di sini market mulai bounce, di sini Bitcoin mulai naik, ya mungkin ini areanya, area liquidation level. Jadi kalau untuk secara short term price actionnya, ya bisa dikatakan mungkin target saya ya di area 44.000. Sempat saya bahas juga sebenarnya di Telegram ya. Ini akan menjadi zona untuk potensi ya reversalnya di sini. Mungkin pada saat hit resistance, market mungkin turun atau dia breakout. Jadi ini sebenarnya make or break point-nya adalah di kisaran area 44.000 gitu. Tapi sebelum kita masuk lebih detail gitu ya, kita bahas secara weekly. Karena pas hari ini kan juga weekly close gitu. Jadi kita bisa bandingkan dulu nih secara weekly-nya bagaimana, biar teman-teman ada gambaran secara longer time frame-nya. Longer time frame-nya ini sempat saya gambar satu garis ya. Ini garisnya cukup valid sebenarnya, karena kita bisa lihat nih. Ya, ini garis ini menjadi support dan resistance yang cukup kuat. Area kisaran 46.600 ya. Nah, kalau kita perhatikan Bitcoin udah testing. Sempat testing nih di awal tahun ya, di minggu kedua, mungkin minggu kedua Januari. Di awal tahun dia testing. Jadi bisa dikatakan ini dia udah hit, mungkin bisa dikatakan sebagai potensi resistance. Namun yang menariknya untuk Bitcoin sendiri adalah apa? Adalah kalau kita secara teknikal. Nah, kita bisa ambil dua zona. Zona yang pertama itu berada di area ini 44.200, which is yang sebenarnya saya ambil itu adalah body candle-nya aja. Gitu ya, 44.200 dan 41.300. Basically di sini market konsolidasi. Jadi kita harus menunggu. Ya kalau saya rasa ya di Februari ini kita hopefully Bitcoin memang kita maunya breakout-nya naik ke atas. Benar-benar confirm breakout-nya itu naik ke atas. Karena saat ini short term price action bahkan di time frame daily pun kalau misalnya market turun dulu seperti yang di sini, market turun ke 38.000 let's say, lalu naik lagi, ini kan nggak dihitung dia breakdown kalau kita ngomongin secara weekly time frame ya. Karena secara body candle-nya pun dia masih strong. Masih closing di atas level 41.000 gitu. Jadi ini udah konsolidasi berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan. Ini bukan 8 bulan tapi 8 minggu ya. Kalau 8 bulan kelamaan banget gitu ya, 8 minggu ya. Sekarang ini kita memasuki minggu ke-9 untuk dia konsolidasi, dan sudah mungkin let's say kalau menurut saya beberapa minggu ke depan ini Bitcoin harus menentukan satu arah yang dia harus pilih. Kalau kita ngomongin secara time frame rendahnya, mungkin let's say di time frame 4 jam, sebenarnya saya punya analisa atau mungkin bias juga gitu ya, masih berada di kisaran bahwa kalau misalnya Bitcoin ke 44.000 di daerah area ini, ya cenderung melihat potensi downside gitu teman-teman. Jadi ini masih sama dengan potensi yang waktu saya bahas di time to take profit, karena secara market structure pun belum ada perubahan ya. Target sempat kayak kita bahas, paling kalau menurut saya worst case scenario pribadi itu di area kisaran 35 ribuan kalau market turun. Ya sebenarnya bukan worst case scenario, kalau market turun ke 35.000 itu menjadi buying opportunity yang sangat-sangat besar gitu.
Tapi let's say Bitcoin nggak nyampe ke 35.000. Ya, tapi saya rasa koreksi might happen. Bahkan let's say kita mau tes ke zona ini lagi. Ya, ini zona yang turun di sini, ada support 40.800. Kalau dia testing mungkin ke area 39.000, ini masih cukup menarik. Gitu, ini yang saya perhatikan nih. Kalau misalnya market mengalami penurunan. Gitu. Takutnya apa? Takutnya adalah benar-benar di trick. Karena kalau teman-teman lihat secara shorter time frame gitu ya, di sini market let's say dia breakout gitu ya. Ini kan breakout nih, boom, breakout. Orang-orang mulai long, memasang long, ternyata di sini resistennya tinggi dan besar juga. Akhirnya market turun kembali gitu ya, untuk mungkin testing ke bagian bawah dulu. Gitu, karena momentumnya kurang. Ya, karena kalau kita mau lihat dia continue trend terus ya, harus at least break this higher high, which is kisaran 49.000. Kalau menurut saya ini cukup tinggi. Secara momentum pun kita lagi mengalami penurunan. Jadi untuk dia push naik, maybe we need to come down lower lagi. Untuk para paus mungkin akumulasi juga. Gitu. Dan satu hal yang kita bisa lihat juga sebenarnya kalau kita ngomongin time frame, bukan time frame, tapi salah satu indikator menarik itu others. Ya, kalau teman-teman di TradingView klik others, ini cukup menarik. Karena ini adalah crypto total market cap excluding top 10. Jadi crypto yang mulai dari ranking 11 ke atas itu baru masuk. Jadi ini benar-benar indeks untuk altcoin. Dan kalau kita lihat indeks untuk altcoin saat ini masih di fase resistance. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat altcoin season dan lain-lain, ya ini kita harus benar-benar fully bisa breakout dengan strong gitu ya, untuk menembus area resistance ini. Ini secara daily-nya gitu. Kalau secara weekly-nya sebenarnya kita sudah testing key level. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kita udah mulai testing ke key level yang sebelumnya kita tes di area Februari 2022. Seperti itu. Kenapa bisa cepet banget sampai ke area level Februari 2022? Alasannya adalah lebih banyak kripto yang launching juga pada saat di bear market gitu ya. Jadi secara market cap pasti lebih besar gitu. Jadi overall ini dulu untuk update market kripto hari ini. Semoga teman-teman suka video ini juga. Jangan lupa untuk like-nya. Kita targetkan 400 likes. Dan sekali lagi thank you semua for watching. And we will see you in the next video. Bye-bye.